Nyangkut itu, kamu terlalu pinggir itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Syara Channel. Aku sekarang udah sampai di rumah adekku, teman-teman. Ini kita lagi siap-siap mau ke Riam, air terjun ya. Kalau di sini di kampung nyebutnya Riam. Jadi tadi perjalanan dari rumah ke tempat adek aku ini nggak direcord karena lupa bawa perlengkapan ngevlog di jalan. Jadi rempong pakai motor, jadi nggak direkam perjalanannya. Ini lagi di rumah adek. Nunggu, cuacanya di luar masih panas banget, jadi nunggu sebentar biar agak adem dikit lah ya. Kelakuan anak-anak aku random banget ya Allah. Ini adalah gamin. Sambil nunggu cuaca adem, kita makan kue lebaran dulu. Ayo, mobilnya tinggal nak. Gantung situ deh. Sana. Centelin. Ayo. Oh, sini. Tambal. 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 1, 2, 3, 4, 5. Ayo. Ayo sini. Ngapain ke mobil? Biar. Siap berangkat ke Riam. Ayo kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang perjalanannya melewati jalan yang berbatu ya teman-teman. Jadi melewati jalan berbatu ini tuh kurang lebih sekitar 300 meter, bisa kurang bisa lebih ya. Pokoknya kira-kira segitu. Nah, ini tuh perjalanannya melewati perkebunan sawit dan
ada juga yang hutan gitu ya, tapi nggak jauh sih. Nah, jalanan batu ini tuh lumayan ngeri-ngeri sedap juga ya, jadi harus ekstra hati-hati melewatinya karena bisa menyebabkan ban motor kita tergelincir ya kalau nggak hati-hati. Nah, pengalaman 2 tahun yang lalu pernah kesini sama suami aku, jadi suami aku tuh takut banget lewat jalan seperti ini. Harap maklum ya, anak Jakarta gitu kan, dia selalu lewat jalan yang mulus halus gitu ya. Jalanan Jakarta kan gak ada yang seperti ini ya teman-teman. Jadi 2 tahun yang lalu pertama kali ke sini, pertama kali ke air terjun ini tuh suami aku ikut juga. Jadi dia itu pakai motornya paling belakangan banget karena dia super ekstra hati-hati banget gitu ya, karena katanya ngeri gitu ya lewat jalan berbatu seperti ini. Nah, kalau buat aku, buat adik aku ya udah biasa sih lewat jalan seperti ini ya. Karena aku juga dulu sering melewati jalan seperti ini pergi ke kampung-kampung di pedalaman gitu ya, teman-teman. Jadi kalau aku sama adik aku udah biasa lewat jalan seperti ini, tapi tetap harus hati-hati ya walaupun udah terbiasa. Nah, ini aku kalau lewat jalan itu inget banget sama suami aku kejadian 2 tahun yang lalu. Waktu pertama kali kesini sampai diketawain sama anak-anak gitu ya, ayah tuh lama pakai motornya gitu ya, dibilang gitu sama anak-anak. Terus dia bilang nggak apa-apa, biar yang penting selamat gitu kan, ayah ngeri banget lewat jalan ini gitu ya. Tapi kali ini suami aku nggak ikut, jadi aku hanya sama adik aku aja, orang dewasanya hanya emak-emak aja, bawa anak-anak buat mandi ke air terjun ya teman-teman, nyenengin anak-anak di sore hari ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya jalanannya, batunya lumayan gede-gede di jalan gitu ya, berbatu-batu, dan batunya itu nggak seluruhnya tertanam ke tanah gitu ya, nggak seluruh, ada yang menonjol-menonjol gitu ya batunya, dan ada yang seperti dihampar digeletakin begitu aja di jalan. Jadi kalau kita nggak hati-hati bisa bikin ban motor kita tergelincir ya, meleset-meleset gitu, dan batunya bisa apa ya, batunya bisa meloncat ya, apa sih namanya, mercik gitu ya teman-teman, batunya bisa mercik gitu ya. Jadi kalau naik motor nggak boleh beriringan di jalan ini karena bisa-bisa teman di sebelah kita itu terpercik batu kerikil gitu ya. Nah, ini udah kelihatan sungai arus dari air terjunnya. Ini airnya tuh bening banget aslinya dan seger banget, apalagi ini pas banget cuacanya lagi panas. Nah, di sini aku berpapasan dengan mobil dan nanti ada berpapasan juga dengan tetangga pengantin baru ya. Tapi aku nggak mengenali karena beliau itu pakai helm. Nah, ini jalanannya juga ada mata air juga. Ini tuh air terjunnya air terjun apa ya, seperti bekas tambang batu gitu ya teman-teman. Orang ambil batu untuk bangunan, untuk jalan begitu. Jadi ada air terjunnya. Dan di air terjun itu nanti tuh dibangun saluran air ya, airnya dialirkan ke kampung gitu ya, ke rumah-rumah penduduk gitu. Nah, teman-teman bisa lihat ini tuh ngeri banget jalannya ya, buat teman-teman yang nggak biasa melewati jalan seperti ini tuh pasti ngeri banget ya. Contohnya seperti suami aku. Dia tuh ngeri banget kalau lewat jalan seperti ini ya, dan sepertinya memang harus di training dulu nanti biar dia terbiasa melewati jalan seperti ini kalau pulang kampung ya. Oke, ini tuh udah deket banget. Nah, ini kita ketemu sama tetangga yang pengantin baru itu, kata anak aku ya. Cuman aku nggak kenal karena beliau pakai helm gitu. Dan helmnya ditutup gitu ya wajahnya. Nah, ini sudah deket banget, udah mau sampai ya teman-teman. Jadi lokasi air terjun ini tuh deket banget dari rumah ya teman-teman. Ini tuh di kampung sebelah, bersebelahan dengan kampung adik aku. Dan dari rumah adik aku itu hanya memakan waktu kurang lebih 10 menit. Ini perjalanan kita pelan ya, hati-hati. Kita pakai motornya hanya pelan aja, nggak ngebut. Ini ya kurang lebih 10 menit dari rumah udah sampai ke tempat air terjunnya ya. Jadi bener-bener deket banget dari rumah. Lumayan lah ya, ini buat tempat healing tipis-tipis aja, yang deket dari rumah dan murah meriah, gratis ya. Bukan murah meriah lagi, tapi ini tuh healing gratis ya teman-teman. Bener-bener deket banget dari rumah. Lumayan lah untuk menyegarkan badan ya teman-teman. Jadi mandi di sini tuh seger banget. Walaupun nggak mandi, hanya menikmati cuaca yang seger di dekat air terjun itu enak banget ya. Oke, ini aku udah sampai teman-teman. Selamat menonton video aku. Honda.
Dah, turun. Nggak bisa. Yumi. Ini lagi bagus kan? Dan Airnya deras.